Halo teman-teman, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan memperkenalkan Taman Alun-Alun Purwokerto. Ikuti kami terus ya. Let's go. Let's go. Alun-alun Purwokerto adalah pusat kegiatan sosial dan budaya di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terletak di Jalan Jenderal Sudirman, alun-alun ini mudah diakses dan menjadi tempat favorit bagi warga lokal maupun wisatawan. Alun-alun ini bukan hanya sekedar lapangan terbuka, namun memiliki sejarah panjang dan menjadi pusat aktivitas masyarakat Purwokerto. HTM di sini gratis loh. Alun-alun Purwokerto memiliki sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan, aktivitas sosial, dan simbol budaya masyarakat Banyumas sejak masa Kesultanan Mataram, kolonial Belanda, hingga era modern. Dibangun mengikuti tata kota tradisional Jawa, alun-alun ini berada di pusat kota dan dikelilingi oleh pendukung pemerintahan, masjid, serta pusat perdagangan sebagai simbol keseimbangan antara kekuasaan, spiritualitas, dan ekonomi. Secara filosofis, alun-alun melambangkan keterbukaan, kebersamaan, dan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan, sekaligus menjadi identitas budaya Banyumas yang mencerminkan kesederhanaan, tradisi, dan dinamika perkembangan kota dari masa ke masa. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan elemen tanaman yang ada di alun-alun Purwokerto. Yang pertama yaitu ada elemen rumput yang seperti saya injak ini, merupakan elemen yang dimana berfungsi untuk sebagai tempat berkumpulnya dari warga-warga sekitar Purwokerto dan sebagai tempat bermain juga untuk anak-anak di sekitar sini. Dan juga ini sebagai ruang terbuka hijau yang mana sebagai tempat penyerapan air ketika hujan turun. Yang kedua ada juga pohon beringin. Pohon beringin itu berfungsi untuk tempat meneduh, untuk kemudian juga untuk penyerapan polusi serta untuk menurunkan suhu di sekitar alun-alun ini. Selanjutnya yaitu ada tanaman pagar pembatas yang biasa di alun-alun Purwokerto ini terdapat ada tanaman kamboja, bunga kamboja dan juga bunga sepatu. Yang mana ini juga berfungsi sebagai pembatas antara rerumputan di daerah alun-alun dan juga paving di sekitar alun-alun. Kemudian juga ada tanaman janda merambat atau janda merana yang mana itu berfungsi untuk memperindah daerah dari yang kurang-kurang menarik di sekitar di alun-alun ini. Yang selanjutnya itu ada fasilitas dan softscape yang ada di alun-alun Purwokerto ini. Yang pertama yaitu ada air mancur yang terdapat di bagian depan alun-alun. Yang selanjutnya yaitu area terbuka hijau yang ada di tengah-tengah alun-alun dan bangku ada di sekitar alun-alun. Selanjutnya lampu taman ada di sekitar alun-alun dan videotron berada di sisi kiri depan alun-alun. Selanjutnya yaitu tempat sampah. Ada Masjid Agung Baitul Salam berada di sisi barat alun-alun. Selanjutnya ada pusat kuliner yang ada di sisi timur alun-alun. Yang selanjutnya ada pagar pembatas yang mengelilingi alun-alun dan tempat cuci tangan yang tersedia di beberapa tempat. Yang selanjutnya itu ada elemen softscape. Yang pertama ada pohon beringin, bunga asoka, bunga kamboja, bunga sepatu, tanaman janda merana, dan juga rumput yang berada di RTH atau ruang terbuka hijau alun-alun Purwokerto. Selanjutnya itu ada fungsi taman. Yang pertama itu ada fungsi sosial, di mana fungsi interaksi warga, tempat berkumpul, bersosialisasi, dan berinteraksi masyarakat setempat maupun pengunjung dari luar daerah. Kemudian ada ruang terbuka publik, tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan budaya ataupun pemerintah dan pusat pengaduan rakyat. Kemudian ada fungsi kedua yaitu edukasi, pusat sejarah. Pengunjung dapat mempelajari sejarah lokal karena alun-alun terintegrasi dengan kantor pemerintahan atau pendopo dan Masjid Agung. Kemudian ada ruang edukasi lingkungan di mana taman tertata memahami akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian taman kota. Yang ketiga adalah fungsi edukasi di mana destinasi favorit yang murah meriah dengan pemandangan taman hijau di tengah kota. Kemudian ada wisata kuliner dengan sekitar alun-alun menyajikan kuliner yang khusus khas Purwokerto dan tanaman hijau kota untuk menarik destinasi wisata. Kemudian ada fungsi ekologis yang itu ruang hijau untuk menjaga kelangsungan hidup, keseimbangan ekosistem dan di tengah kota pemerintahan bisnis yang padat. Yang terakhir itu pusat paru-paru di mana area rumput dan tanaman tertata berfungsi memperbaiki kualitas udara dan mengurangi populasi di sekitaran kota.
Nah teman-teman, Taman Alun-Alun Purwokerto itu juga memiliki kelebihan. Yang pertama, Taman Alun-Alun Purwokerto terletak di lokasi yang strategis, sehingga masyarakat dari luar ataupun dalam itu dapat memasuki Taman Alun-Alun Purwokerto dari berbagai arah. Nah yang kedua, Taman Alun-Alun Purwokerto memiliki ruang publik yang multifungsi. Dapat teman-teman lihat banyak sekali masyarakat yang beraktivitas di sini, mulai dari bersenang-senang, bersosialisasi, olahraga ringan. Selain itu juga berkumpul dengan keluarga, kegiatan komunitas, dan juga mungkin kegiatan besar seperti upacara HUT RI. Nah yang ketiga itu memiliki fasilitas yang cukup lengkap, di mana di sini terdapat sekali tempat duduk untuk masyarakat duduk, terdapat lampu penerangan. Selain itu juga terdapat area parkir, sehingga untuk keluarga atau masyarakat yang kesini menggunakan kendaraan itu dapat mendapatkan tempat parkir yang dekat dan juga cukup memadai. Dan yang terakhir itu menjadi ikon kota daripada Purwokerto sendiri. Seperti yang kita ketahui, hampir seluruh masyarakat baik di luar ataupun di dalam itu sudah mengenal atau sudah dengar mengenai alun-alun Purwokerto, dan itu menjadi sebuah ikon atau kebanggaan dari masyarakat Purwokerto itu sendiri. Di balik kelebihan dari Taman Alun-Alun Purwokerto juga terdapat kekurangan daripada Taman Alun-Alun Purwokerto itu sendiri. Yang pertama itu minimnya vegetasi peneduh, di mana hanya beberapa tanaman atau vegetasi peneduh yang ada di Taman Alun-Alun Purwokerto, sehingga pada siang hari ketika teriknya matahari itu masih belum cukup untuk sebagai tempat peneduh daripada masyarakat yang ada di Taman Alun-Alun Purwokerto. Yang kedua, ada dominasi hardscape yang cukup tinggi. Jadi di Taman Alun-Alun Purwokerto ini didominasi oleh hardscape, di mana terdapat banyak sekali paving-paving, terus kursi-kursi, dan juga lampu penerang, dan juga beberapa hardscape lainnya, sehingga minimnya vegetasi pada tanaman itu sendiri. Dari segi potensi sampah ketika weekend itu meningkat, di mana ketika weekend seperti yang kita ketahui sendiri, masyarakat itu banyak sekali yang berlibur atau mengunjungi Taman Alun-Alun Purwokerto, di mana ketika weekend itu karena banyaknya pengunjung, potensi sampah juga meningkat. Karena banyak sekali di sini penjual-penjual atau jajanan-jajanan, sehingga masyarakat itu membeli, dan tak jarang juga ada yang membuang sampah sembarangan. Berdasarkan kekurangan daripada Taman Alun-Alun Purwokerto, ada beberapa alternatif atau cara untuk melengkapi kekurangan dari Taman Alun-Alun Purwokerto agar kesan tamannya itu lebih ditonjolkan. Nah, yang pertama itu penambahan pohon peneduh, di mana menanam lebih banyak pohon berkanopi lebar, itu seperti trembesi, terus juga tabebuya atau tanjung, agar suasana lebih sejuk dan nyaman. Nah, yang kedua itu penataan tanaman yang lebih edukatif, di mana di sini banyak sekali vegetasi tanaman yang sebetulnya dapat diberi penanda seperti nama ilmiah dan juga kegunaan daripada vegetasi tersebut, agar nantinya para pengunjung juga dapat berlibur di sini, sekaligus menambah wawasan dari pengunjung tersebut mengenai vegetasi atau beberapa tanaman yang ditanam di Taman Alun-Alun Purwokerto. Nah, yang ketiga itu pengelolaan kebersihan yang lebih intensif, di mana menambah tempat sampah, terus juga menambah papan peringatan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang kelima itu pengembangan konsep ramah lingkungan, karena di alun-alun Purwokerto ini meskipun hardscape-nya cukup tinggi, tapi ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan, yaitu menambahkan biopori atau area resapan air, sehingga ketika hujan, ketika ada air itu dapat teresap langsung ke tanah dan mencegah daripada banjir. Nah, yang keenam itu meningkatkan kenyamanan pengunjung, di mana karena rendahnya vegetasi dari tanaman peneduh itu dapat ditambahkan beberapa hardscape peneduh seperti tempat duduk yang terdapat atap atau peneduhnya, lalu juga penambahan gazebo dan lain-lainnya. Desain alun-alun Purwokerto bertumbuh pada 7 prinsip utama. Pertama, keseimbangan, diciptakan lewat tata ruang dinamis yang menyelaraskan fungsi pemerintahan di selatan, religi dan ekonomi di sisi barat atau timur, serta perpaduan ruang hijau resapan air dengan pelajar keras untuk sosial. Penempatan UMKM di sisi timur juga menjaga kebersihan dan keteraturan visual area tengah. Kedua, penekanan atau focal point ini berpusat pada hamparan rumput luas yang lapang dan modern pasca penghilangan beringin kembar. Didukung area plaza
dan Videotron di sisi utara sebagai titik kumpul utama, serta lampu taman artistik yang jadi aksen saat malam. Ketiga, perulangan membangun ritme dan kesatuan lewat deretan kursi taman, tiang lampu dengan desain seragam di sekeliling alun-alun, dan barisan pohon peneduh teratur yang membatasi area pedestrian dengan jalan raya. Prinsip taman yang selanjutnya adalah kesatuan atau unity. Kesatuan terlihat dari penggunaan elemen-elemen landscape yang saling harmonis seperti hamparan rumput hijau luas, deretan pohon di sekeliling alun-alun, serta jalur pedestrian yang memiliki pola seragam. Semua elemen tersebut menciptakan tampilan yang menyatu dan nyaman dipandang. Selanjutnya ada prinsip kesederhanaan atau simplicity, di mana desain alun-alun Purwokerto itu terlihat sederhana karena tidak menggunakan terlalu banyak ornamen atau bentuk yang rumit. Area tengah dibuat terbuka luas dengan dominasi rumput hijau sehingga memberikan kesan yang rapih dan mudah dinikmati pengunjung. Selanjutnya ada enclosure atau pembentuk ruang. Pada alun-alun ini, enclosure terlihat dari deretan pohon di bagian tepi sebagai pagar pembatas keliling antara rerumputan dan area pedestrian. Pohon-pohon tersebut membentuk batas visual alami sehingga ruang terasa lebih nyaman, enak dipandang, dan aman bagi pengunjung. Dan yang terakhir yaitu proporsi atau proportion, di mana proporsi terlihat dari keseimbangan antara ruang terbuka dengan elemen tanaman dan hardscape. Area rumput yang luas seimbang dengan jalur pedestrian, bangku tanaman, dan pohon peneduh, sehingga ruang terasa proporsional dan nyaman digunakan masyarakat. Selain itu, ukuran elemen juga disesuaikan dengan skala manusia, sehingga pengunjung merasa nyaman saat beraktivitas di alun-alun.